kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Amin. Benar pujian ini mengatakan Tuhan, kalau kami hidup hanya untuk Engkau Tuhan, itulah satu-satunya alasan kami hidup di bumi ini Bapa. Hidup kami hanya kami persembahkan kepada Engkau. Tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Itu sebabnya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar Engkau terus yang membimbing kami, menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami. Kami menyadari banyak kelemahan kekurangan kami Tuhan, tapi kami mau belajar Bapa untuk hidup seperti Engkau hidup Yesus. Ajar kami Bapa pada siang hari ini Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar Tuhan, kami boleh diajar Tuhan, mungkin kami boleh ditegur lewat kebenaran firman ini, bisa dikuatkan juga Tuhan. Bahkan firman ini boleh memberkati kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Allah, maka firman-Mu yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu yang mengubahkan semua aspek kehidupan kami, sehingga kami tidak sama lagi Tuhan. Kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau Bapa. Kami punya roh yang baru daripada Engkau ya Tuhan, yang membuat kami bangkit, membuat kami menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Curahkan ya Bapa roh-Mu Bapa, biar roh-Mu itu yang bertahta di dalam hati kami, yang menguasai setiap langkah kami, menguasai pikiran kami, perbuatan kami. Apapun yang kami lakukan itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kalau siang hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Kau urapi kami semua Tuhan, biar Engkau memberikan telinga seorang murid bagi kami, dan kami membuka hati selebar-lebarnya sehingga firman itu boleh bertumbuh di tanah yang subur. Begitu juga hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan pada siang hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, biar senantiasa Engkau yang menguasai lidah bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana, yang dapat dimengerti dan diserap Tuhan, dan kami semuanya mengalami perubahan paradigma yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala roh-roh yang tidak berkenan, yang ingin mengambil alih setiap pikiran kami, sehingga pikiran kami mengembara, tidak terfokuskan kepada kebenaran firman Tuhan, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu yang melingkup setiap kehidupan kami. Cengkram kami Tuhan dalam kuasa-Mu, sehingga kami tetap fokus dan kami ada dalam hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, karena hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Shalom. Salam, semangat Shalom. dong. Shalom. Ya, kita pagi hari ini mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ya, kalau firman Tuhan disampaikan kepada kita, itu artinya Tuhan sedang berbicara kepada kita, bukan saya loh ya. Tuhan sedang berbicara kepada kita semua secara korporat, kemudian Tuhan sedang menyatakan isi hatinya kepada kita. Makanya kita harus fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak fokus, kalau kita nggak sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan memasukkan dalam hati kita, kita nggak akan pernah berubah. Kita akan menjadi tetap manusia lama. Sedangkan Tuhan mau kita hidup seperti Yesus hidup. Itu Tuhan. Tuhan datang untuk memulihkan kita. Tuhan datang tujuannya untuk kita mendapat kehidupan yang kekal. Itu aja kok Tuhan. Dia turun dari sorga ya. Dia sampai merendahkan dirinya, mengosongkan diri sampai rela mati. Itu supaya kita
bisa memperoleh hidup yang kekal. Cuma satu tujuannya, saudaraku. Kita capek-capek di bumi, kita cari duit, kita bekerja. Bukan nggak penting, memang harus bekerja. Tapi ingat satu, bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi anaknya. Kita dipanggil untuk kita menjadi pelayannya, melayani Dia. Makanya kita harus mengerti akan panggilan itu, saudaraku. Saya begitu bertobat, mengenal Tuhan, saya punya komitmen, saya nggak ibadah. Karena ibadah itu nggak bisa digantikan, saudaraku. Hari Minggu ini nggak bisa digantikan. Hari Minggu ini untuk hari Minggu ini, Minggu besok untuk Minggu besok. Nggak bisa diganti, saudaraku. Makanya kita itu beribadah sungguh-sungguh. Kalaupun saya nggak ada di tempat ini, saya akan beribadah di tempat yang lain. Nggak mau saya nggak beribadah. Hari Minggu misalnya saya di Jakarta, saya ibadah di Jakarta gitu. Karena nggak di sini saya nggak beribadah. Oh tidak, saya tetap beribadah. Karena hari itu tidak bisa digantikan dengan hari yang lain. Ya, jadi kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Lukas 15. Perikopnya perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Tapi saya nggak baca dari ayat 11 sampai ayat 32, saudaraku. Saya akan bacakan dari ayat 25 sampai ke 32. Beginilah firman Tuhan. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku mendapat perintah Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing atau bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Ya, saya percaya firman ini saudara sudah sering dengar. Sudah tahu ceritanya, alur ceritanya bagaimana seorang bapak mempunyai anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung dia baik, anak yang bungsu dia katakanlah jahat ya, meminta warisan kepada ayahnya, padahal ayahnya masih hidup, dan ayahnya memberikan warisan itu kepada anak bungsunya, dan begitu dia terima, dia jual, kemudian dia pergi ke negeri lain dan dia berfoya-foya di sana. Tetapi apa yang terjadi? Di negeri orang terjadi kelaparan dan dia pun mengalami kelaparan itu. Begitu susahnya hidupnya, begitu menderitanya dia, sehingga dia berpikir di rumah ayahku banyak makanan. Karena dia udah sampai menjaga babi dan mau makan ampas babi aja dia nggak bisa, nggak dikasih. Kasian nggak? Tragis sekali, anak orang kaya. Dan kalau merat lah istilahnya, dia hidupnya berfoya-foya, tiba-tiba harus mengalami hal itu dalam kehidupannya. Karena dia sudah keluar dari bapaknya. Nah, siang ini kita mau belajar tentang dua karakter anak sulung dan anak bungsu ini. Anak sulung ya, itu kalau kita baca tadi dia benar saudaraku, kalau kita ikutin alur ceritanya dia baik. Dia bekerja di ladang, nggak pernah membantah ayahnya, dia lakukan semuanya. Beda dengan anak bungsu. Menurut
pemikiran anak sulung ini dia benar. Iya dong. Saya juga berpikir tadinya dia benar dong. Dia taat sama orang tuanya, nggak membangkang, ya, dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tapi di sini kita belajar, saudaraku, di ayat 28 tadi sampai 30 ya. Di ayat 28 sampai 30, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ketika anak bungsu itu pulang kembali kepada bapaknya bikin pesta, saking senengnya. Disambut, kasih cincin, kasih jubah yang terbaik, kasih yang tambun dipotong, pesta segede-gedenya. Kenapa? Karena bapaknya sangat bahagia anaknya pulang. Anaknya yang sudah hilang kembali kepada bapaknya. Tapi anak sulung ini dia marah, saudaraku. Dia komplain, ya. Dia nggak tahu apa yang sedang terjadi ternyata. Ada apa itu? Kemudian mamanya, oh adikmu kembali sehingga bapakmu membuat pesta. Dia marah, saudara. Dia marah karena dia merasa dia sudah melakukan hal yang baik, tapi ayahnya malah seolah-olah lebih mengasihi adiknya yang bungsu. Itu kan ceritanya. Seolah-olah ayahnya ini lebih mengasihi si bungsu daripada dia. Padahal kalau dia lihat lebih baik si sulung ini daripada adiknya. Kenapa bisa terjadi, saudara, seperti ini? Karena anak sulung ini dia merasa benar. Ya, kita hati-hati. Kalau kita sudah merasa paling benar, itu salah. Benar itu bagus. Kita memang harus menjadi orang benar. Tapi kalau kita merasa benar, merasa paling benar, itu jadi masalah dalam hidup kita. Hati-hati kita. Kadang-kadang kita nggak menyadari hal ini. Ya. Kita sering merasa benar. Kita sering merasa paling benar gitu ya. Padahal itu salah di hadapan Tuhan. Ya. Nah, anak sulung ini dia memiliki spirit ya merasa benar gitu ya. Sehingga dia komplain kepada bapaknya. Dia marah, nggak mau masuk dia. Kesel dia, benci dia ayahnya karena ayahnya itu lebih mengasihi adiknya. Sedangkan ayahnya ini punya hati yang begitu merindukan anaknya pulang. Si sulung tidak mengerti isi hati bapaknya. Si sulung satu rumah dengan bapaknya, tapi dia nggak mengerti hati Bapa. Bukankah kita kadang-kadang seperti itu, saudaraku? Kita merasa paling dekat dengan Tuhan, ya kan? Tapi kita nggak kenal Tuhan, kita nggak mengerti isi hati Tuhan. Nah, jadi lewat kisah ini saya pun pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Saya 5 bersaudara, Bapak Ibu. Saya anak pertama, kedua, ketiga cewek, 3, kemudian keempat anak cowok, baru cewek lagi. Jadi saya cuma bersaudara, yang laki-laki cuma 1, anak keempat. Orang Batak punya tradisi kalau orang punya anak laki-laki itu satu kebanggaan karena dia akan meneruskan generasi penerusnya. Sehingga dari dia lahir aja dia sudah beda dibikin bapak saya. Dia lahir sudah beda, dari dia lahir saya ingat saya umur 11 tahun dia lahir itu beda banget. Orang Batak itu kalau lahiran ada lelean, tahu nggak itu lelean? Orang sini ada nggak? Melek gitu ya, melekan. Lelean tuh setiap malam ngumpul di rumah ya main kartu lah, minum bir lah, apalah terserah situ pokoknya sampai subuh baru pulang. Menjaga orang yang lahiran ini tradisinya gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya. Kalau zaman dulu tuh zaman saya anak-anak masih ada. Itu saudaraku bukan dilakukan seminggu 2 minggu saudaraku. Bapak saya melakukannya 2-3 bulan kalau nggak salah itu. Dan itu kan uang keluar semua tiap malam tuh uang keluar. Saking dia senengnya dapat anak laki-laki yang ditunggu-tunggu sudah lama. Saya lahir tahun 58, adik saya 60, adik saya nomor 3 65, baru dia 67. Adik saya nomor 4 ini. Enggak 69. Beda 4 tahun kemudian setelah 65, 69 dia baru lahir ya.
Betapa dia menantikan anaknya ini sudah lama, sehingga dia senang banget ya dapat anak laki-laki. Kemudian seiring dengan bertumbuhnya adik saya ini, dia menjadi anak yang baik, manja saya katakan. Karena dia anak laki-laki satu-satunya, kami 3 cewek ya, dia anak keempat, terus tambah lagi adik saya yang 1, jadi kita 5, 4 cewek, 1 cowok. Waktu dia SMA, dia bertumbuh, kemudian dia mengikuti arus dunia. Uang sekolah diambil, uang apa aja dia makan semua, pokoknya banyak nipu-nipunya sama orang tua saya karena sayang anak, dia main jedor-jedor kasih aja, dia minta kasih. Pendek cerita, dia kabur dari rumah, saudaraku. Mungkin udah nggak tahu lagi uang sekolah udah berapa bulan dimakan, uang dikabarin, dia kabur. Bapak saya yang paling stres ternyata. Saya dulu nggak ngerti loh saudara. Istilahnya kan saya, paradigma saya belum diubahkan. Setelah saya hidup baru saya mengerti gitu ya. Bapak saya itu saking sayangnya. Kalau zaman dulu kan TVRI aja ya, TV ya. Kalau sekarang kan 24 jam ada. Dulu jam berapa? Jam 10 atau jam 11 saya lupa ya. Ada lagunya itu terakhir kan. Habis televisi ditutup siaran, bapak saya ngeluarin mobil, dia nyetir cari anaknya ke kota Medan, keliling kota Medan setiap malam. Kita tidur, dia keluar cari anaknya. Habis siaran TV, dia keluarin mobil cari anaknya. Begitu dia mengasihi anaknya, begitu dia sayangnya sama anaknya, supaya anaknya itu pulang. Sama seperti ini, kisah ini. Bapaknya rindu kalau anaknya itu kembali. Walaupun anak itu jahat, tapi dia rindu supaya anak itu kembali. Bukankah Bapa di surga juga seperti itu kepada kita? Jadi bapak saya ini, saya waktu itu ya wajar lah gitu ya, dia keluar gitu cari anaknya. Padahal dia pagi-pagi kan harus bekerja juga kan gitu ya. Mungkin dia sekitar jam 2 dia baru pulang gitu ya. Setiap malam begitu. Sampai suatu hari dapatlah adik saya ini. Begitu ketemu, ini yang membuat saya jengkel seperti anak sulung ini. Bapak saya bawa dia ke restoran, dibeli baju berapa setel, gondok hati saya, kesel hati saya. Sudah nakal malah dibeliin baju. Saya tapi nggak berani komplain sama bapak saya kan, karena kita kan dihormat sama orang tua ya, nggak berani melawan gitu ya. Cuman sama mama saya ngomong, enak banget itu, udah pergi ngabisin uang sekolah dimakan, uang ini juga pulang-pulang bukannya dihajar, saya bilang gitu. Malah ya pulang-pulang nggak dihajar saya gitu, malah dikasih baju berapa setel, makan di restoran, enak banget gitu ya. Terus mama saya udah, yang penting adikmu udah pulang gitu ya. Jadi saya bisa merasakan hati anak sulung ini seperti hati saya dulu. Benar saudaraku, iri kan? Iri melihat adik kita yang nakal itu pulang malah dipestain gitu istilahnya ini kan. Ya kesel dong. Kita di rumah istilahnya suasana rumah kita itu pun tidak enak saudaraku. Kita kan kalau malam makan bersama dan di meja makan itu suka ada canda tawa, tapi selama dia hilang itu meja makan seperti meja pengadilan, diam semuanya. Benar, saya ngalamin. Gak ada ngomong lagi, makan cuma suara sendok kedengeran gitu. Tadinya kan sambil gitu ramai kalau makan gitu. Ini enggak. Kenapa? Hatinya sedang bersedih. Enggak ada ketawa. Ya makan begitu. Udah gitu. Itu membuat suasana di rumah pun enggak enak saudaraku ya. Kehilangan adik saya ini. Jadi betapa Bapak dunia aja mengasihi anaknya supaya kembali, apalagi Bapak di sorga. Apalagi Bapak di sorga saudaraku, dia mau kita datang kepada dia ya. Jadi intinya di sini bahwa anak sulung ini dia bekerja di ladang ya, dia benar ya saudaraku, memang dia benar sih ya. Tapi masalahnya apa? Kalau dia merasa benar, merasa paling benar, itu sudah satu kesombongan ya.
Satu, kesombongan menguasai hatinya, marah, ya kan, sombong gitu ya. Dia merasa udah benar, dia sudah melakukan yang terbaik. Nah, saya pun seperti itu waktu itu. Saya pikir saya benar gitu, adik saya itu yang salah gitu. Karena saya nggak mengerti isi hati orang tua saya kepada anaknya. Nah, Bapa di surga juga seperti itu, saudaraku ya. Nah, kalau dia sibuk di ladang ya, dia sampai nggak punya waktu dengan bapaknya, sehingga dia nggak mengetahui isi hati Bapak. Sibuk di ladang, terus bekerja dari pagi, mungkin dia pulang sampai mau petang yang maghrib, terus kemudian dia istirahat, nggak pernah ngomong sama bapaknya. Jadi dia nggak tahu isi hati bapaknya, dia nggak tahu kerinduan bapaknya. Nah, bapaknya sangat merindukan anaknya, saudaraku ya. Jadi kadang-kadang kita pun seperti itu, saudaraku ya, kepada Tuhan ya. Memang sebagai anak-anak Tuhan ya, mungkin kita nggak menyadari hal ini, saudaraku ya. Kita itu ikut Tuhan, kita dipanggil bukan untuk sibuk-sibuk, ya, bukan. Tuhan mau kita intim dengan Dia, kita mau mengenal isi hati Dia. Memang bekerja di ladang itu penting. Ya, bekerja di ladang artinya profesi kita sebagai apa, saudaraku ya? Apakah kita sebagai pengusaha, kerja di kantor misalnya, atau kita berdagang dan sebagainya, apapun. Mungkin kau hamba Tuhan melayani juga, itu semuanya bekerja di ladang. Bekerja di ladang itu memang harus, saudaraku ya. Kita harus bekerja, kita harus melakukan tugas kita dengan baik. Tapi jangan seperti anak sulung ini, dia mempunyai spirit ya, spirit yang nggak benar, yaitu merasa benar sendiri, merasa benar dalam kehidupannya. Nah, kalau orang yang suka merasa benar, biasanya dia suka menghakimi, akan menghakimi orang. Kalau orang yang merasa benar itu akan menghakimi orang lain, suka komplain, suka marah-marah. Biasanya itu yang terjadi, saudaraku, karena sudah merasa benar, merasa paling benar. Makanya kita tidak boleh, benar itu baik, betul, kita benar, tapi tidak boleh kita merasa paling benar, nggak boleh. Itu sama aja kita sombong. Akhirnya nanti kita mulai menghakimi si A, si B, ya kan? Pengerjanya terlambat, mulai dia, tahu nggak Bu Panjaitan itu datang terlambat, padahal pengerja. Nah, menghakimi, padahal dia nggak tahu kalau saya terlambat apa sebabnya. Nggak perlu kan ngurusin orang lain seperti itu. Contohnya ini contoh, saudara. Nggak perlu kan kita ngurusin orang lain. Urus aja pribadi kita. Urus aja urusan kita. Kalaupun ada, kalau seseorang minta pendapat sama kita, is okay, kita kasih saran gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya urusan, nggak usah cari-cari kesibukan orang lain, ngurusin orang lain. Si Marta contohnya juga itu di Alkitab dikatakan, ya kan, waktu Tuhan Yesus datang, Maria mengambil tempat yang paling baik di kaki Tuhan, tapi Marta sibuk. Kemudian karena Marta merasa benar, dia berkata, Tuhan suruh tuh si Maria bantu aku, capek nih aku, gitu kan. Dia komplain. Orang yang merasa benar biasanya suka komplain, ya. Aku capek Tuhan, suruh dia tuh bantu aku, gitu kata si Marta sama Tuhan Yesus. Karena memang dia punya spirit merasa benar. Marta merasa benar, dia melayani Tuhan, bekerja untuk melayani Tuhan, dan dia cukup sibuk. Tapi Tuhan satu yang Tuhan inginkan kepada kita, supaya kita mengingat mengasihi Tuhan, saudaraku ya, punya keintiman dengan Tuhan. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, saya percaya kasih Allah akan melingkupi kehidupan kita, sehingga kita nggak suka menghakimi orang, ya kan, nggak suka cari-cari kesalahan orang gitu. Karena iman bekerja dengan kasih. Kalau kita mengatakan kita itu beriman, kita mengasihi, ya kan?
tapi kita nggak mengasihi. Saya bertanya, apakah kita beriman? Tidak dong, ya kan? Kita bilang kita beriman, kita punya iman. Sedang iman itu berjalan dengan kasih. Tanda-tanda orang beriman itu kan kasih ya dong. Nah, iman itu berjalan dengan kasih. Kasihlah saudaramu, kasihlah Tuhan Allahmu, kata Tuhan, seperti dirimu sendiri. Kasihlah saudaramu seperti dirimu sendiri. Tapi kita nggak bisa mengasihi saudara kita. Kira-kira kita beriman enggak? Itu pertanyaannya, ya kan? Nah, untuk itu mari kita belajar. Memang nggak mudah, saudaraku, ya, untuk kita bisa mengasihi saudara kita. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti kita nggak bisa mengasihi siapapun itu, terlebih musuh kita, ya. Mungkin kita punya musuh, atau mungkin orang menyakiti kita, ya. Atau kita menyakiti orang, bisa terjadi kan hal itu, saudaraku. Nah, apapun itu bentuknya, yang penting kita harus belajar mengasihi. Belajar mengasihi saudara kita, karena kita adalah orang yang beriman. Orang beriman itu kan dilihat dari apanya, saudara? Orang gak bisa dong melihat isi hati kita. Dari perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Itulah kita menunjukkan Tuhan itu. Ada orang yang apa itu dikatakan dulu, saya lupa ayatnya ya. Kau tidak memberi makan aku, kata Tuhan. Kau tidak memberi pakaian dengan aku, kata saya. Enggak tahu ayatnya ya Pak ya, lupa saya. Matius 25. Tuhan bilang begitu. Terus murid-murid mengatakan, kapan kami nggak ngasih makan kau Tuhan? Kapan kami nggak ngasih pakaian kepada Engkau? Di saat kita tidak menolong orang yang susah, tidak membantu orang-orang yang perlu dibantu, ya, itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Ya, itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Padahal kita adalah anak-anak Tuhan yang punya iman. Katanya kita beriman. Nah, iman itu mana buktinya? Ya, buktinya dalam perilaku kita, dalam perkataan kita. Nah, kalau kita mau dilihat orang kita itu beriman, ya kita buktikan dong, ya kan? Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, beribadahlah dengan serius, bukan hanya beribadah seperti ini. Mungkin ada ibadah yang lain, ya sungguh-sungguh. Jangan kita pula membawakan kedagingan kita, kan gitu. Hamba Tuhan, ayo beribadahlah sungguh-sungguh. Apa ruginya datang? Rugi nggak saudara datang ke tempat ini? Kan untuk kita juga, supaya kita nanti masuk surga. Tuhan nggak perlu, saudaraku. Dia yang punya surga kok. Kita yang butuh Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kadang-kadang kita merasa Tuhan yang perlu kita. Di balik, saudara, ya, kita yang butuh Tuhan. Kita harus menyadari kita perlu Tuhan. Makanya apapun yang dikatakan oleh hamba Tuhan dari depan ini, mari saudaraku, kita renungkan, kita kita masukkan dalam hati kita, kemudian kita belajar untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, supaya apa, saudaraku? Supaya kita boleh hidup seperti Kristus hidup. Itu aja teladannya Kristus, saudara, ya. Kita meneladani Kristus hidup. Karena kalau kita merasa kita benar, kadang-kadang itu satu, ada iri hati, ya toh, sakit hati, akhirnya kepada kepahitan. Bahaya loh kalau sampai kepahitan. Oke lah, kita tersinggung, kemudian kita maafkan. Jangan sampai kau marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya kita nggak boleh menyimpan kemarahan kita sampai ke tempat tidur. Lupakan semuanya, ya. Apapun yang terjadi sudah, stop gitu. Besok mulai dengan hari yang baru bersama Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk saudara-saudara semua, keluarga kita, apapun itu semua kita lakukan yang terbaik. Supaya apa? Supaya Tuhan disenangkan. Jangan kita sibuk-sibuk seperti Marta tadi, kemudian
Ada lagi itu orang Farisi ya, di ayat mana ya? Saya baca coba ya. Ya, perumpamaan tentang orang Farisi ya, saya baca. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10% dan segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menegadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan dia, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Nah, orang Farisi merasa benar. "Oh, aku ini nggak perampok, nggak penjudi." Nggak perlu saudara kita ngomong kayak gitu. Kalaupun kita ada di posisi yang benar, ya sudah diem aja, menang-menang wae, ya kan. Nggak usah ngomong-ngomong. Ya, diproklamirkan saya orang benar nih, saya rajin ibadah nih, saya rajin doa, saya rajin bla 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 bla. Nggak usah. Biar orang melihat kehidupan kita. Jangan seperti orang Farisi ini tadi, yang menghina orang yang yang bea cukai tadi. Dia merasa berdosa, dia merasa nggak layak. Kita harus seperti itu, harus merasa kita ini orang yang perlu dipulihkan, perlu diperbaiki sama Tuhan. Itu seharusnya. Jangan kita merasa bangga, merasa besar kepala gitu ya, merasa paling benar, sehingga kita mulai menghakimi orang lain seperti orang Farisi ini tadi. Ini yang menghakimi loh ini. Ya, ini menghakimi saudaraku, yang nggak baik seperti ini. Kita jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi pinter Alkitab loh, menguasai, tahu semuanya. Berpuasa, paling tekun. Beribadah, paling tekun. Tapi kalau dia tidak mengenal isi hati Bapa, kata Tuhan, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tuhan hanya melihat hati. Nggak melihat rupa, nggak melihat depositomu banyak, nggak perlu lihat hartamu berlimpah, nggak dilihat Tuhan itu semuanya. Itu berlaku cuma di dunia ini. Nanti di surga nggak ada itu. Walaupun memang kita butuh saudaraku, butuh. Siapa sih nggak butuh pekerjaan? Siapa sih nggak butuh makan? Harus kan kita makan paling sedikit 2 kali. Kalau yang saya ya, kalau nggak ada yang 3 kali gitu. Harus kan, kita harus butuh, masih butuh uang. Harus bekerja, harus melakukan ini dan itu. Tetapi ya, jangan seperti orang Farisi ini tadi, ya, membanggakan dirinya, menghakimi orang lain dengan apa yang telah dia capai, pencapaian yang sudah dia terima, dia bangga-banggakan. Untuk apa gitu? Saya pernah lihat Mata Naswa ya, sama si Gibran lagi berdialog. Dia tanya gini, "Mas Gibran, kamu tuh kan anak nomor 1 di Indonesia. Bagaimana perasaanmu?" Gitu. Mas Gibran bilang, "Biasa-biasa aja." Enteng banget ya. Wah, keren banget, saya pikir gitu. Keren banget jawabnya gitu ya. Biasa-biasa aja. Nah, ini aturannya orang Kristen yang punya jawaban seperti ini, saudara ya. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jangan menganggap luar biasa ya. Apapun yang sudah kita capai di dalam hidup ini, kita harus merasa kita ini biasa-biasa saja, sehingga kita tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak merasa benar, merasa paling benar. Karena kita merasa semuanya biasa-biasa saja. Orang Kristen harus seperti itu, saudaraku ya. Harus punya pemikiran
yang maju, kemudian yang sudah diubahkan oleh Tuhan sehingga mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, dan di satu tidak sombong. Karena firman Tuhan dikatakan orang yang sombong akan direndahkan. Itu firman Tuhan loh, bukan saya yang mengatakannya, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Artinya Tuhan senang kepada orang yang rendah hati, ya. Bukan orang yang minder loh, rendah diri bukan ya. Rendah hati, bukan rendah diri minder ya. Rendah hati. Artinya kita harus memiliki kerendahan hati sehingga kita tidak punya roh iri, tidak memiliki kepahitan dalam hidup ini, ya. Kalau si A lebih diberkati, kita nggak pernah iri. Kalau si B lebih dipakai Tuhan, kita nggak pernah iri. Kalau si C misalnya lebih berlimpah-limpah, nggak pernah iri. Karena apa? Ya karena kita mengerti hati Bapa tadi itu, ya. Nah, si sulung ini tadi, ya, kadang-kadang kita kan juga begitu kan saudaraku, ya, merasa lebih benar, merasa paling dekat dengan Tuhan, ya, sehingga suka menghakimi. Apalagi orang seberang, ya kan, itu kan, merasa dia paling dekat sama Tuhan, merasa dia yang punya surga, gitu kan. Kita yang Kristen gitu kan. Jadi kita nggak boleh seperti itu saudaraku, nggak boleh, ya. Kita nggak boleh sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kerendahan hati, ya. Kita nggak boleh tinggi hati, sehingga kalau kita tinggi hati kita akan menghakimi, kita akan mudah menghakimi orang, mudah bergosip tentang orang, ya. Hal-hal yang nggak baik lah, pokoknya semuanya satu paket itu semuanya itu. Kalau kita tidak mengenal isi hati Bapa. Betapa kita harus mengenal isi hati Bapa. Bagaimana kita harus mengenal isi hati Bapa? Ya kita intimlah dengan Tuhan. Tanya Tuhan, semuanya tanya Tuhan. Iya kan? Kayak kata Pak Didi kemarin, kalau kita intim 24 jam, bukan setiap hari kita masuk kamar, doa lagi satu kamar, satu hari 25 kali, enggak saudaraku. Kan baik Roh Kudus itu ada di hati kita. Ya ngomong sama Tuhan. Ya kan, tanya sama Tuhan. Tuhan mau apa dengan saya? Apa yang harus saya lakukan menghadapi semua ini Tuhan, gitu. Minta bimbingannya, minta tuntunannya dalam hidup kita hari lepas hari, sehingga kita tetap menyatu dengan Tuhan, menyatu. Kontak kita itu sama Tuhan itu akan menyatu gitu. Ada komunikasi dengan Tuhan, nggak terputus saudaraku. Kalau kita memang ada jam-jam khusus saudaraku, ya, dengan kita dengan Tuhan, kita harus punya jam khusus, ya. Saya nggak tahu ya apa saudara bisa pagi, siang, tapi pasti ada jam khusus untuk Tuhan, untuk kita berdua saja dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kita lewat pujian penyembahan kita, kemudian kita baca firman, dan Tuhan mau ngomong apa dengan kita, itu kita juga merupakan masuk ke intiman dengan Tuhan. Dan itu memang harus punya waktu yang khusus, ya, spesialis, ya, untuk Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita banyak belajar tentang Tuhan. Karena kita banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui, yang kita pikir benar, ternyata salah menurut pandangan Tuhan. Kita pikir benar, ternyata salah. Nah, itu yang seperti yang saya katakan tadi. Kadang-kadang kita merasa hal itu benar, padahal tidak, gitu. Seperti yang saya katakan tadi, itu penjahitan terlambat, kan? Benar nggak? Benar, penjahitan terlambat, benar. Tapi, ya, alasan dia terlambat kan kita nggak tahu kenapa, gitu kan. Ini saya contohkan ke diri saya aja. Kalau ke diri orang itu tersinggung kan. Ya, alasannya saya terlambat itu kan nggak tahu kenapa, kan, gitu kan. Ya, pasti ada sebabnya, gitu, ya. Ini contoh saja saya berikan saudaraku, ya. Jangan kita suka menghakimi, jangan kita suka marah-marah, ya. Jangan kita suka istilahnya menyakiti hati saudara kita. Tapi mari kita membangun satu sama yang lain untuk saling menguatkan, saling membangun di tempat ini. Jangan menghancurkan satu sama lain. Karena kalau kita kuat, kita berdiri teguh kuat, bergandeng tangan, itu semakin kokoh saudaraku.
Tapi kalau kita saling sikut baku sikut baku hantam, apa yang terjadi kan? Nggak mungkin bisa terjadi kasih Tuhan kalau kita saling baku siku ya. Jadi kita harus saling mengasihi saudaraku ya. Kita memang ladang itu perlu, pekerjaan itu perlu, profesi kita itu perlu ya, usaha kita itu perlu, pelayanan kita itu perlu, semuanya itu perlu. Itu berbicara tentang ladang ya, ladang. Tapi lebih penting lagi yaitu intim dengan Tuhan ya, intim dengan Tuhan. Sesibuk apapun kita harus melibatkan Tuhan ya. Tanya Tuhan ya, bagaimana hari ini, apa yang harus kita lakukan hari ini. Komunikasi dengan Tuhan. Begitu juga kita di tempat ini, kita juga harus berkomunikasi satu sama yang lain. Jangan cuma diem-diem aja gitu saudaraku ya. Kadang-kadang kan kita karena itu, ini contoh ya, misalnya ini Markus, dia benar. Terus saya punya pola pikir nih, kenapa tuh Markus dia aja tuh, beda nih hari ini gitu kan. Pola pikir saya yang salah kan di situ. Padahal dia biasa-biasa aja karena nggak berkomunikasi. Jadi betapa pentingnya kita pun harus saling berkomunikasi ya. Jangan kita cuma diem aja gitu ya. Kayak apa itu istilah zaman sekarang tuh, jaga image gitu ya. Jangan saudaraku ya. Kita di sini dalam satu kasih Kristus, makanya kita harus saling komunikasi supaya tidak salah paham. Karena kadang pikiran kita ini jahat, mikir yang enggak, padahal belum tentu itu yang dipikirkannya. Kadang-kadang udah kemana-mana nih pikiran kan gitu ya. Makanya betapa kita harus bertobat saudaraku, kita berkomunikasi dengan Tuhan ya. Kalau kita lancar komunikasi, saya rasa semuanya baik ya. Karena salah satu yang membuat orang itu tidak lancar komunikasinya karena lidah. Ya kan? Perhatikanlah, baik itu di rumah tangga, baik itu di dunia kerja, baik itu di gereja, dimanapun semua terjadi misunderstanding ya, terjadi kesalahpahaman itu karena lidah salah ngomong. Makanya kita harus menjaga lidah kita. Perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulut kita, mari kita belajar untuk perkataan yang positif, yang membangun. Gak usah yang jelek-jelek kita katakan. Itu apa? Kalau Tuhan gak berkenan, untuk apa kita buang-buang energi mengatakan hal-hal yang tidak baik, sementara Tuhan mau kita belajar untuk memperkatakan yang baik. Ya kata-kata berkatlah yang harus kita sampaikan. Berbicara dengan baik satu sama yang lain. Jangan ada pikiran-pikiran negatif, jangan ada pikiran-pikiran yang gak bagus tentang seseorang, karena belum tentu apa yang kau pikirkan itu yang terjadi dalam hidupnya. Belum tentu saudaraku ya. Jadi tidak baik. Kita yang berdosa kalau kita senantiasa memakai lidah kita ini dengan hal-hal yang gak baik. Padahal itu tidak seperti itu ya. Makanya mari kita belajar, kita praktekkan dalam keluarga kita. Jangan melepaskan kata-kata, apalagi kalau sedang marah saudaraku. Makanya saya nggak mau kalau sedang marah saya tuh diam. Daripada keluar nanti kata-kata yang membuat saya berdosa, saya diam. Kalau diam kita tenang, bisa berpikir. Tapi kalau sudah marah, dikuasai dengan sejahat itu, waduh, otak kita udah, pikir mulut kita pun udah keluar yang macam-macam. Makanya perhatikan kalau orang marah, berantemnya kan, yang satu, apalagi kalau ini bangsa mau mulutnya banyak, ini juga udah terjadilah. Kenapa rumah tangga bisa sampai suami gitu? Karena istrinya ya kan? Jujur saya gak pernah gak pernah dipukul sama suami saya, belum pernah. Jangan sampai dia meninggal gak pernah dipukul saya. Karena memang kita itu gak mau, kita mau jadi pendengar. Kalau suami lagi ngomong, dengar gitu. Belajar ibu-ibu, dengar. Saya lihat itu perempuan yang bisa ditabok suami karena mulut.
mulutnya tutup cerewet ya kan. Jadi laki-laki itu kan nggak dia tuh emosi kan gitu, emosi sehingga dia nggak sanggup lagi ngomong tak, cara terakhir tak gitu. Makanya kita harus diam aja, walaupun di sini udah panas ini dengar ngomongnya dia tuh kata suami, diam aja, diam. Nanti udah ya itu praktekin saya gitu. Nanti pas nanti hari baik sore-sore lagi minum kopi ngomong deh, kamu tuh nggak boleh gitu pak, kamu nggak boleh begini pak. Dengar dia karena kita ngomongnya itu waktunya tepat, nggak lagi dia emosi gitu ya. Kita ngomong sama suami gitu, akhirnya suami bisa menerima kita, masukan dari kita diterima sama dia, sehingga dia pun berubah gitu ya. Jadi kita saling sama-sama mengingatkan, jangan dua-duanya emosi lah, ya udahlah. Api ketemu api, kebakaran jenggot semuanya ya kan, kebakaran dah, api ketemu api ya, satu api satu air dong, siram gitu biar mati apinya kan gitu. Ini enggak gitu, makanya kita harus belajar saudaraku ya, untuk kita senantiasa bisa memadamkan kemarahan itu. Jangan pula kita kompori lagi semakin marah, berabe saudaraku ya. Dalam berumah tangga juga seperti itu, di dunia kerja juga seperti itu. Karena di dalam pekerjaan kita, di ibadah kita juga, dalam gereja ini juga ada kan hal-hal yang seperti itu. Nggak boleh kita kompor-komporin. Ya kita bawa dalam doa lah. Kalau si Alagam sedang begini, sedang ada satu masalah, ya kita bawa dalam doa. Jangan pula kita kompor-komporin. Oh ya itu begini, bla 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 bla. Jangan saudaraku. Ya kita bawa dalam doa, kita doakan gitu supaya semuanya baik ya. Yang kedua, anak bungsu. Anak bungsu ini jahat, ya. Anak bungsu ini jahat, saudaraku. Dia habiskan harta bapaknya, poya-poya di luar sana. Kemudian dia mengalami kengerian dalam hidupnya, yaitu dia kelaparan. Karena terjadi juga di negeri itu kelaparan yang dasar, sehingga dia pun mengalami hal itu sampai dia nggak bisa makan. Kenapa bisa terjadi saudaraku? Karena dia jauh dari bapaknya. Nah kita pun kalau kita jauh dari Tuhan bisa mengalami hal-hal yang seperti itu saudara ya. Bisa mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Nah tapi satu hal yang saya ambil di sini, bahwa anak yang nakal ini, anak yang jahat ini mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu dia bertobat dia, kembali dia datang kepada bapaknya. Dia datang, Bapak, aku sudah gak layak sebagai anakmu karena aku sudah berdosa terhadap engkau dan terhadap surga, katanya kepada bapaknya. Tapi bapaknya menyambut dia karena bapaknya sangat mengasihi dia, dan semua kesalahannya, dosa-dosanya gak lagi diperhitungkan oleh bapaknya. Dia balik kepada bapaknya. Artinya kita harus balik kepada Tuhan. Jangan jangan kita ragu datang kepada Tuhan ya. Jangan kita saya nggak layak gitu, enggak. Datang kepada Tuhan. Di saat kita mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, tetap datang sama Tuhan, minta ampun ya. Mungkin hati kita ini nggak damai sejahtera, datang kepada Tuhan. Datang. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu kemampuan Tuhan diberikan kepada kita supaya kita mampu melakukannya. Itu kasih karunia saudaraku. Kemampuan Tuhan diberikan kepada kita. Dasar enggak? Dasar kemampuan Tuhan diberikan kepada kita untuk kita mampu melakukan segala sesuatunya. Nah Tuhan sudah kasih kan karunia itu kepada kita supaya mampu melakukan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Kalau masalah di dalam hidup ini ya pasti ada lah Bapak Ibu. Selagi kita masih hidup pasti punya masalah. Baik itu anak kecil, orang dewasa, orang tua, sampai sama opung-opung kayak saya. Ada masalahnya saudaraku. Jangan pikir kalau saya udah tua gak punya masalah. Ada saudaraku ya. Tapi masalah yang kita hadapi saudaraku itu pasti ada solusinya ya. Kita karena
kasih karunia itu memampukan kita untuk kita bisa menghadapi masalah kita. Jadi kita jangan takut. Tuhan telah memberikan kemampuan di dalam hidup kita untuk kita mampu melakukan semuanya. Nggak perlu takut lagi, nggak perlu lagi kita bimbang gitu. Ayo datang kepada Tuhan, apapun itu. Saya nggak bisa, Bu, gitu-gitu. Saya belum. Siapa bilang kau nggak bisa? Bisa. Masalahnya kau tidak percaya diri gitu. Semuanya bisa asal kau mau. Tuhan nggak mencari orang yang pintar, tapi Tuhan cari orang yang mau. Asal kita mau, Tuhan sudah kasih karunia-Nya kepada kita, kemampuannya kepada kita. Itulah yang kita pakai untuk kita melayani Tuhan. Jadi kita harus seperti anak bungsu ini yang bertobat, saudaraku. Sekalipun banyak dosanya, asal dia ingat kembali kepada Bapa, itu the best ya, paling baik. Kita pun harus seperti itu, kembali kepada Bapa. Bertobat harus setiap hari kita harus bertobat, saudaraku. Jadi masalah hidup ini tidak akan pernah selesai. Selesainya kalau kita udah di end. Ya, kalau sudah berakhir, saudaraku ya. Jadi apapun itu masalahnya, tapi kasih karunia Tuhan sudah memampukan kita untuk kita bisa melalui semuanya itu. Makanya kita nggak usah kita ngomong mengampuni kalau kita belum bisa mengampuni, ya saudaraku. Kalau kita belum bisa mengampuni, nggak usah ngomong mengampuni. Saya katakan terus terang, kalau kita belum punya pengalaman bisa mampu mengampuni, jangan bicara tentang pengampunan. Enggak semua orang loh, belum semua orang itu lulus dalam mengampuni. Belum. Kau jangan bicara tentang mengampuni tapi kau belum mengampuni. Mengampuni itu artinya melupakan apa yang sudah terjadi. Artinya dilupakan. Enggak ingat sama sekali. Itu artinya. Kadang-kadang bibir mengatakan, iya saya mengampuni, tapi hatinya gak mengampuni ya Pak. Hatinya belum mengampuni, masih ingat lagi. Iya ya, aku disakitin dia, aduh sakit banget di hati ini gitu. Itu namanya bukan mengampuni, saudaraku. Mengampuni itu melupakan semuanya, nggak ingat lagi perbuatannya lagi. Udah kita lupakan semuanya itu. Itulah arti pengampunan. Dan bagaimana kita bisa melakukannya itu? Ya dengan kasih karunia Tuhan tadi. Kan Tuhan udah beri kemampuan kepada kita untuk kita bisa melakukan itu. Ya kita tinggal lakukan aja. Lupakan kesalahannya, lupakan perbuatan yang menyakitkan itu, lupakan dari pikiranmu, dari hatimu, buang jauh-jauh sehingga kita mampu mengampuni. Kalau enggak bisa lulus, saudaraku. Ya, kita harus siapapun itu. Dan biasanya kalau kau sudah lulus, kau tidak akan diperhadapkan Tuhan dengan hal yang sama. Tuhan akan merubah masalahmu lagi ya. Itu salah satunya. Dan begitu juga tentang mengasihi. Mengasihi. Kita bilang kita mengasihi, tapi kita nggak sanggup mengasihi, nggak usah ngomong. Ya. Jadi kita harus belajar, saudaraku. Apa itu kekurangan juga? Itu kita juga harus belajar. Ya, kekurangan. Kenapa Tuhan bikin masalah? Kenapa Tuhan bikin kekurangan dalam hidup kita? Tuhan jahat dong? Enggak, bukan. Karena itu perlu, saudaraku, perlu. Supaya saudara bisa merasakan seseorang itu bagaimana sakitnya berkekurangan. Apa yang gak dialami oleh Tuhan Yesus? Semuanya sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Nah kita pun sebagai pengikutnya, kalau kita diizinkan, biasanya kalau hamba-hamba Tuhan ya, ini hamba-hamba Tuhan biasanya itu harus melalui semua ini. Apa itu kekurangan dia harus mengalami? Karena bagaimana dia bersaksi tentang kekurangan kalau dia nggak pernah mengalami kekurangan? Dia berdiri di sini, saudara-saudara harus tak sabar. Nanti Tuhan Yesus memberkati, tapi dia tidak punya pengalaman apa itu kekurangan. Gimana dia mau menjabarkan semuanya itu? Nggak bisa. Jadi kita perlu pengalaman rohani di dalam Tuhan yang kita alami, itu yang kita sampaikan kepada jemaat kita. Ya kan? Kalau kita nggak mengalami kekurangan itu, kita nggak tahu bagaimana rasanya orang berkekurangan.
kekurangan. Saya dilahirkan dari orang tua yang berkecukupan, jujur. Tapi setelah saya menikah, saya dibawa Tuhan pas-pasan lah gitu ya. Pas makan ada gitu. Kemudian saya dibentuk oleh Tuhan lagi. Saya udah pernah kesaksian dari sini. Saya pernah jadi rentenir. Bos rentenir nih dulu. Tapi nggak galak saya ya. Kalau orang nggak bayar saya nggak maki-maki, nggak. Saya nggak segalak itu. Hidup saya lumayan. Mau apa nggak mikir. Kalau orang datang ke rumah saya, tante pinjam uang dong, mau kontrak rumah. Kok mau kontrak rumah pinjam, pikir saya gitu. Karena nggak pernah ngalami susah, nggak tahu gitu. Tapi seiring dengan waktu, saya dibentuk oleh Tuhan, saudaraku ya. Saya bertobat itu lagi sedang naik daunnya loh saudara. Lagi saya di itu, lagi banyak itu nasabah saya. Saya taubat, saya beli ojek 10. Iya, benar saudara, ini kesaksian benar. Terus, tapi saya pikir kan nggak dosa ya. Tapi uangnya kan uang haram. Uang haram itu kan. Akhirnya dihabiskan Tuhan. Habis semuanya. Nggak ada satu pun sisa. Terus sebulan habis. Ada yang dicuri orang lah kata tukang ojek saya gitu ya. Pokoknya macam-macam lah. Ada yang rusak lah, ada yang inilah. Akhirnya saya jual habis semua. Itu dihabiskan Tuhan saudaraku. Sampai saya nggak punya apa-apa. Makan gaji. Pak, gaji pegawai negeri tahu nggak banyak. Tahu sendiri kan, bos saya bilang lah. Itu nggak cukup. Kalau secara manusia nggak cukup. Saya saksikan saudaraku ya. Waktu saya mengalami itu, saya kan udah bertobat ya. Udah bertobat kok hidup saya makin belangsang gini ya. Dulu nggak tobat enak-enak aja. Saya mau ke mall kemana bisa, naik taksi tinggal mau apa aja bisa. Sekarang ikut Tuhan, mau makan aja susah Pak. Ikut Tuhan. Kok bisa terjadi seperti itu? Apa Tuhan jahat? Enggak. Ternyata Tuhan mau membentuk karakter saya. Tuhan mau supaya saya memiliki kerendahan hati. Tuhan mau supaya saya tahu itu orang berkekurangan bagaimana. Kalau enggak, saya kan enggak ngerti itu orang enggak punya kayak mana. Orang berkekurangan itu kayak mana. Karena kalau dulu mau apa minta dikasih. Iya kan? Semua orang tua mah minta ini kasih Pak. Apalagi kalau sama bapak kan anak perempuan kan manja ya. Bapaknya masih buka dompet. Apa itu? Udah, untuk aku gitu. Saya sering gitu. Bapak saya telepon. Kerjaan saya tuh. Karena anak perempuan bapak manja. Ya kan? Manja dong sama bapak gue dong gitu kan. Jadi sama bapak itu deket banget gitu. Kalau apalagi udah hari Minggu Pak. Mau jalan-jalan deh Pak gitu. Bagi dong gitu kan. Udah deket banget. Jadi kita itu mengalami itu semua bukan Tuhan jahat saudara. Kalau saudara sampai mengalami, bersyukur. Itu cara Tuhan membentuk karakter kita. Cara Tuhan untuk kita memiliki kerendahan hati. Mengerti apa itu artinya kekurangan. Apa itu kelimpahan. Sehingga kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita nggak mengerti kekurangan, kita bicara kepada orang kekurangan itu begini bla bla bla, nggak bisa. Tapi kalau kita udah mengalaminya, orang bisa ngerti, ya. Oh iya gitu. Saya waktu itu ke Jakarta karena rindu ya, udah tinggal di sini kan. Saya nol itu ya, nggak punya penghasilan apa-apa, gaji tok gitu. Ke Jakarta. Ketemu dengan teman saya, mantan rentenir. Terus saya ditembak saudaraku. Banyak orang diangkut. Kan kalau gitu, dia manggil saya, iya anak saya kan dia begitu dong gitu. Karena udah biasa dulu ya sama-sama gitu ya. Jangan begitu dong yang kata gitu. Gua nggak gitu lagi, gua nggak gitu-gituan lagi. Lu mah makin makmur. Emang badan saya makin di Kerawang makin makmur saudara. Nggak tahu deh ya. Ini Kerawang bikin saya gemuk gitu. Dulu Jakarta saya nggak segemuk ini. Terus, lu bang makin makmur aja lu yang katanya kayak gitu. Bener gua nggak ada uang gitu kan. Terus bener-bener saya nggak punya uang gitu. Ada 20.000, gue bilang nggak punya uang hal demi gue bilang, lu mah
nggak percaya. Saya kasih 20. Tega lu kasih gue 20.000. Padahal saya udah gak punya uang banget itu saudaraku. Dia gak terima. Saya kadang-kadang aduh Tuhan gitu. Saya gak gitu-gituan lagi saya gak ini. Saya udah gak ada. Maksudnya gak rentenir lagi. Jadi saya gak punya uang gitu ya. Kadang-kadang orang masih mikir kita masih ngerjakan itu. Kita masih banyak uang. Karena waktu saya banyak uang memang kita sering makan bareng sama dia. Itu juga orangnya gila kalau makan ya. Sama kayak saya gilanya. Bisa nanti makan sate, makan bakso, makan. Itu sampai 7 kali itu makan. Itu perutnya gimana itu. Sama dengan dia itu. Saya gitu ya. Kalau lagi makan saya dengan dia itu ya. Namanya healthy. Jadi cocok saya dengan dia gitu. Makanya dia waktu saya kasih gitu, dia gak habis pikir, lu pelit banget sekarang gitu. Dia bilang saya pelit, padahal gak punya sama sekali. Emang gak punya gitu. Kalau ada pasti saya kasih gitu. Gak punya. Dia tahu saya kayak mana saya orangnya. Cuma waktu itu dia sampai, tega lu masih gue segini gitu. Emang gue gak ada uang emang segitu-segitunya adanya sebab kayak gitu. Dia gak percaya gitu ya. Tapi puji Tuhan setelah Tuhan membentuk saya mengerti itu kekurangan apa, kelimpahan itu apa, mengasihi itu bagaimana, mengampuni itu bagaimana. Itu saya alami di dalam kehidupan saya saudaraku ya. Jadi saya berdoa semoga juga saudara juga mengalami kesusahan itu. Mau kan didoain? Enggak mau. Ya biar tahu rasanya gitu ya. Bagus saudaraku. Itu masalah itu baik buat diri kita, buat kita kuat ya. Masalah itu buat kita kuat saudaraku. Kalau kita nggak punya masalah nanti kita santai-santai. Ya, kalau kita nggak punya masalah, nggak pernah merasakan kekurangan, nanti kita santai-santai. Makanya kan dibilangnya orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga. Kenapa itu artinya? Karena nggak pernah mengalami. Tapi kalau orang kaya yang bertobat ya pasti ya dia berkenan kepada Tuhan. Tapi kebanyakan orang kaya itu mengandalkan kekuatannya, iya kan? Kalau orang yang punya uang, anaknya sakit, cuma pergi ke dokter, sudah kan nggak perlu doa. Nggak perlu doa dong, ada uang. Pergi ke dokter rumah sakit yang paling mahal. Tapi kalau nggak punya uang, bagaimana saudaraku? Tuhan, ya kan? Dengan bercucuran air, tolonglah Tuhan, anak saya Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tapi orang kaya kebanyakan, dia langsung pergi. Langsung ke dokter, nggak perlu doa karena banyak uangnya. Tapi saya percaya di sini kita semua tidak seperti itu karena kita sudah dipulihkan Tuhan, kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Kalaupun kita banyak uang, kalaupun kita diberkati Tuhan, tetap andalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, supaya apa? Supaya hidup kita berkenan. Semakin Tuhan melayakkan kita, semakin Tuhan memakai kita, hidup kita menjadi berkat ya. Jangan pula kehidupan kita kalau kita di satu tempat bukan yang dinanti-nantikan orang, tapi yang diomong-omong orang. Ada kan gitu kan? Ada orang kan merindu-rindukan kehadiran kita, tapi ada juga orang nggak suka gitu kehadirannya ada. Mending gak usah ada dia deh gitu kan. Jangan sampai seperti itu kita ya. Mari kita sama-sama belajar pada siang hari ini. Biarlah kita senantiasa seperti anak bungsu ini ya. Walaupun kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa, kita datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus. Di situ kita bisa dipulihkan, kita bisa diperbaiki. Bagaimana caranya Tuhan memperbaiki? Ya seperti ini, lewat ibadah ini kita dibentuk, kita mendapat pengajaran dari Tuhan bagaimana kita harus memiliki karakter dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita boleh memiliki hati yang benar, tapi bukan merasa paling benar. Kemudian kita boleh memperhatikannya di dalam kehidupan kita. Kalau kesetiaan kita berfokus kepada diri kita sendiri, itu bisa memicu kesombongan. Jangan ya.
Kesetiaan kita jangan fokus kepada kita, tapi kepada Tuhan, supaya kita tidak sombong di dalam kehidupan kita. Mas, saya undang pemusik, silakan. Musik. Lagu itu kan tadi tak dinyanyikan tadi kan? Saya suka banget lagu itu. Tadi harus suka deh. But
kami terus tinggal dalam dekapan kasih-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang kami hidupi. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Biarlah Tuhan, kami terus merindu-rindukan Engkau seperti rusa yang rindu air-Mu. Hati kami terus menantikan Engkau ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkan Engkau. Bapa, terima kasih. Firman telah ditabur Tuhan, firman telah disampaikan Tuhan, dan biarlah firman itu senantiasa terus tumbuh dalam hati kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, buat hidup kami semakin hari semakin indah. Pelajaran yang kami petik pada siang hari ini Tuhan, jangan kami memiliki spirit anak sulung yang merasa paling benar, karena itu akan menghancurkan kehidupan kami. Untuk itu mari Tuhan, Engkau bentuk hati kami, untuk kami tidak sombong, untuk kami tidak tinggi hati, untuk kami tidak merasa benar, tapi biarlah kami memiliki kerendahan hati yang daripada-Mu. Biar kami memiliki hati Kristus yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu dan senantiasa boleh menyenangkan Engkau. Menjadi orang benar itu memang bagus Tuhan, itu yang Kau kehendaki. Tetapi merasa paling benar itu Kau tidak suka Tuhan, yang membuat kami merasa kami hebat, merasa kami sombong dan tinggi hati, dan sering memiliki karakter yang tidak baik, yaitu marah, menghakimi, menyakiti orang lain. Sebagai orang beriman Tuhan, kami mau belajar Tuhan siang hari ini. Biarlah hati kami senantiasa Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga Tuhan apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, itu semuanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, di saat kami setia dan taat kepada Engkau Tuhan, maka Engkau akan mengajar kami, menuntun kami, mengarahkan kehidupan kami untuk kami boleh berjalan bersama Tuhan, untuk kami senantiasa terus berharap hanya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman ini. Kami percaya Tuhan, kami semua mau belajar Tuhan, untuk kami tidak sombong, tidak seperti orang Farisi Tuhan yang merasa benar, tapi kami mau belajar merendahkan hati kami Tuhan, mengandalkan Engkau seseutuhnya dalam kehidupan kami. Biarlah kami memiliki hati seperti anak bungsu yang mau datang kepada Engkau. Sekalipun mungkin kami banyak kesalahan Tuhan, kami banyak dosa, banyak kekurangan Tuhan, banyak kelemahan Bapa, tetapi kami mau datang karena kami percaya Tuhan, kasih karunia yang Kau berikan pada kami itu telah memampukan kami untuk kami boleh datang ke hadapan-Mu, bersujud di hadapan-Mu Tuhan, mohon pengampunan yang daripada Engkau, sehingga kami layak datang kepada Engkau. Biarlah Engkau yang memperkenankan kami semua Tuhan, menjadi umat-umat yang layak Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan setiap hari kami boleh intim dengan Engkau, sehingga kami boleh intim, masuk dalam keintiman dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh manunggal di dalam Engkau, bersatu di dalam Engkau, dan menghidupi Engkau bukan hanya di tempat ini Tuhan, tapi dimanapun kami berada dalam keseharian kami dari Senin sampai Minggu Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan, mampukan kami jemaat-Mu Kristus sejati di tempat ini, sehingga kami menjadi jemaat yang militan, jemaat yang tampil beda Tuhan, yang penuh dengan kuasa yang dasar yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, gereja ini Engkau yang membuka, maka Engkau yang berperkara bagi kami di tempat ini.
Kami percaya Engkau terus mendidik kami, menuntun kami, untuk kami sehati dalam segala hal, untuk kami memiliki satu tujuan di tempat ini, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, mari Tuhan, biar kami sama-sama boleh merenungkan setiap perbuatan kami, sehingga kami boleh mengoreksi kehidupan kami boleh memperbaiki setiap kehidupan kami, mungkin tingkah laku kami, perkataan kami, apapun itu, bahkan pikiran kami. Tuhan, mari Engkau sempurnakan kami Tuhan semuanya Bapa, sehingga kami menjadi umat-Mu yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala kami tempat ini Pak Denny Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai dia lebih dasar, lebih ajaib ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapinya, Kau berikan pewahyuan, visi-visi yang daripada Engkau. Di saat dia menyampaikan kebenaran firman-Mu, itu merupakan satu kebutuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa, sehingga kami semua boleh diberkati Tuhan. Pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus, pulihkan dalam segala hal dalam kehidupannya, dalam keluarganya, sehingga keluarga ini terus memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu terus Kau curahkan di dalam kehidupan gembala kami, sehingga dia tetap kuat tegar menghadapi apapun di hadapannya. Karena Engkau senantiasa membela dia, Engkau berjalan bersama-sama dengan dia. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu di siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Hanya Engkau